Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Izni dari Universitas Pasundan, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi topik 3, yaitu panduan observasi. Panduan observasi ini dilaksanakan di SDN 112 Pamuhenan pada tanggal 18 Januari 2023 di kelas 3A. Observasi ini dilakukan di beberapa aspek, ya. Yang pertama yaitu pada aspek etnik dengan indikator pertama, menghormati keberagaman etnik suku bangsa yang ada di kelas. Kedua, mau berteman dengan semua etnik suku bangsa yang di sekolah. Tiga, mau bekerja sama dengan teman yang berbeda etnik suku bangsa. Dan yang keempat yaitu mampu mengenali keberagaman etnik suku bangsa yang ada di kelasnya. Berdasarkan hasil observasi di SDN 112 Pamoyanan, rata-rata peserta didik berasal dari Bandung, Jawa Barat. Namun di kelas terdapat beberapa peserta didik yang tentunya memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Tetapi peserta didik tidak membeda-bedakan pertemanan dan saling menghargai antar teman. Aspek yang kedua yaitu aspek kultural dengan indikator yang pertama, mampu melaksanakan kegiatan menggambar, menyanyi, dan menari. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, menggunakan seragam dan atribut sesuai peraturan sekolah. Keempat, kebiasaan melaksanakan kegiatan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Yang kelima, mampu mengetahui apa adat istiadatnya. Dan berdasarkan hasil observasi, peserta didik di kelas sudah bisa berdoa sebelum dan sesudah belajar sendiri tanpa harus dibimbing oleh guru. Dan peserta didik hafal doa sebelum dan sesudah belajar. Dan di sekolah pada hari Selasa dan Rabu adanya penyambutan peserta didik di gerbang sekolah dengan 3S. Aspek yang ketiga yaitu status sosial dengan indikator satu, apa saja pekerjaan orang tua peserta didik. Dua, pendidikan formal yang diampu. Dan ketiga yaitu penghasilan per bulan. Berdasarkan observasi saya, yaitu pekerjaan orang tua dari peserta didik rata-rata adalah pedagang, dan pendidikan formal yang diampu rata-rata sekolah menengah atas dan SDN 112 Pemayanan termasuk sekolah menengah ke bawah. Yang keempat yaitu aspek minat dengan indikator pertama, ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran. Kedua, keterlibatan peserta didik terhadap pembelajaran. Ketiga, perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang keempat, peserta didik bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, peserta didik bertanya kepada guru jika tidak mengerti. Berdasarkan hasil observasi saya, yaitu peserta didik di kelas terlihat aktif dalam pembelajaran serta mau berpartisipasi aktif dalam tanya jawab antar pendidik dan peserta didik. Aspek yang berikutnya yaitu perkembangan kemampuan awal dengan indikator yang pertama, peserta didik mampu membaca dengan lancar dan jelas. Kedua, peserta didik mampu menulis dengan rapi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu berhitung dengan baik. Keempat, peserta didik mempunyai kesiapan dalam memulai pembelajaran. Kelima, peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan pemicu guru sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Keenam, peserta didik mampu mengingat materi pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi saya, yaitu terdapat beberapa peserta didik yang belum lancar membaca di kelas peserta didik tersebut, tetapi mereka memang memiliki kemampuan di bawah teman-teman yang lainnya. Tetapi walaupun dia belum bisa baca, peserta didik tersebut tetap memiliki antusias yang tinggi untuk belajar. Aspek berikutnya yaitu gaya belajar dengan beberapa indikator. Salah satunya yaitu peserta didik perlu satu ilustrasi dari apa yang diajarkan supaya bisa memahaminya. Peserta didik tertarik pada optik yang mencolok, berwarna, dan yang merangsang mata. Berdasarkan hasil observasi, gaya belajar peserta didik berbeda-beda. Ada yang audio, visual, dan audio.
peserta didik di kelas memiliki sikap aktif positif atau sangat kooperatif dalam kegiatan pembelajaran. Aspek berikutnya yaitu motivasi siswa dengan indikator pertama memperhatikan penjelasan guru, kedua menyiapkan peralatan tulis dan buku pembelajaran, ketiga menyelesaikan tugas tepat waktu, keempat penyelesaian tugas dengan benar. Berdasarkan hasil observasi saya, peserta didik memiliki semangat belajar yang baik dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Aspek berikutnya yaitu perkembangan fisiologis. Dengan indikator, pertama, menggunakan alat tulis dengan baik dan benar. Dua, melakukan kegiatan kebersihan diri. Ketiga, kerapihan dalam berpakaian seragam. Keempat, mampu membaca dan menulis dengan baik. Lima, memiliki proporsi tubuh yang baik. Berdasarkan hasil observasi saya, peserta didik dapat menggunakan alat tulis dengan baik dan benar, dan memiliki proporsi tubuh yang sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terdapat beberapa peserta didik yang belum bisa membaca di kelas. Aspek berikutnya yaitu perkembangan kognitif. Dengan indikator, satu, berani menyampaikan pendapat, bertanya dan menjawab dari sebuah pertanyaan yang diberikan. Dua, melaksanakan apa yang dikatakan tanpa diminta. Tiga, percaya diri untuk tampil presentasi di depan kelas. Empat, mampu berpikir secara kritis. Lima, mengingat sesuatu dan menghafalkannya. 6. Mampu berhitung dengan baik. 7. Mampu memecahkan sebuah masalah. 8. Mampu mengembangkan ide dan kreativitasnya. Berdasarkan hasil observasi saya, peserta didik di SDN 112 Pemayanan memiliki kemampuan perkembangan kognitif yang sesuai dengan tahapannya. Tetapi ada beberapa peserta didik yang lebih lambat dibandingkan teman-teman lainnya. Aspek berikutnya yaitu perkembangan emosi. Dengan indikator yang pertama, tidak menyalahkan orang lain tanpa adanya bukti yang nyata dan benar. Dua, mengakui apabila terjadi kesalahan dan meminta maaf. Ketiga, menunjukkan wajah yang baik ramah. Keempat, mengendalikan sebuah emosinya dalam menghadapi permasalahan. Adapun berdasarkan hasil observasi saya, yaitu perkembangan emosi peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Aspek berikutnya yaitu aspek perkembangan sosial. Yang pertama, dengan indikator yang pertama, tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain. Dua, membuang sampah pada tempatnya. Tiga, membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan. Empat, mampu bekerja sama dengan siapapun. Lima, mau berteman dan bergaul dengan siapapun. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik mampu bersosialisasi dengan baik dengan teman sebayanya. Aspek berikutnya itu perkembangan moral. Dengan indikator pertama, mengucapkan tolong dan terima kasih. Kedua, meminta izin ketika memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain. Tiga, memberi salam dan hormat kepada guru, teman, dan orang-orang di sekolah. Keempat, bersikap jujur dimanapun. Berdasarkan hasil observasi saya, peserta didik memiliki sikap moral yang baik. Peserta didik dapat mengucapkan tolong dan terima kasih. Aspek berikutnya yaitu perkembangan motorik. Dengan indikator yang pertama, peserta didik mampu meniru, membuat garis. Kedua, peserta didik mampu meniru lipatan sederhana. Tiga, peserta didik mampu memotong kertas dengan api. Dan keempat, peserta didik mampu membuat gambar dengan teknik kolase. Berdasarkan observasi saya, perkembangan motorik dari setiap peserta didik sudah sesuai dengan tahapan perkembangannya. Aspek yang terakhir yaitu perkembangan bahasa. Dengan beberapa indikator, salah satunya itu dapat mengucapkan huruf F, S, Y, dan K, dapat mengucapkan huruf R, Z, V, F, K, H, S, H, S, Y, X, mengubah kata dasar dengan kata imbuhan. Berdasarkan hasil observasi saya, perkembangan bahasa peserta didik di SD 112 Pemayanan, tepatnya di kelas 3A, cukup sesuai dengan usianya. Peserta didik sudah bisa mengucapkan huruf dan menggunakan imbuhan kata yang sesuai. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.